1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zakia Amri dengan NIM 230103054 kelas 3C program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode-metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengajar, yang diambil dalam buku Muhammad Sang Guru karya Abdul Fattah Abu Burdah, yang dimana metode-metode ini dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Dan video ini merupakan video tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Ervin Effendi MPD. Semoga materi dari penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam metode-metode yang ada di dalam buku, saya akan membahas metode ke-6, yaitu diskusi dan berpikir logis. Dalam hadis yang dikisahkan dari riwayat Ahmad yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang dimana ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Kemudian lalu orang-orang itu menggerubungi dan mencelanya, dan mereka berkata, "Hentikan, hentikan." Tapi Rasul berkata kepada pemuda itu, "Mendekatlah padaku." Kemudian lelaki itu pun mendekat dan duduk dekat Rasul. Kemudian Nabi pun bertanya, "Apakah saudara rela jika zina itu terjadi pada ibumu?" Dan pemuda itu pun menjawab, "Demi Tuhan, tidak ya Rasul, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Kemudian Nabi pun menyanggahnya, manusia manapun juga tidak akan rela jika zina itu terjadi pada ibu mereka. Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Apakah saudara rela jika zina itu terjadi pada anak saudara perempuan?" Dan pemuda itu pun menjawab, "Demi Tuhan, tidak ya Rasul, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Dan Nabi pun menyanggahnya, manusia manapun juga tidak akan rela jika zina itu terjadi pada anak saudara perempuan. Kemudian Nabi pun bertanya, "Apakah saudara rela jika zina itu terjadi pada bibi-bibi mereka?" Dan pemuda itu pun menjawab, "Demi Tuhan, tidak ya Rasul, Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Kemudian Nabi pun menjagahnya, manusia manapun juga tidak akan rela jika zina itu terjadi pada bibi-bibi mereka. Kemudian Rasul meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu, seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan sucikan hatinya dan bentengilah kemaluannya." Sejak saat itu, pemuda itu sedikit pun tidak tergoda pada wanita manapun untuk berzina. Nah, dalam hadis tersebut dapat kita lihat bagaimana Nabi menyikapi seorang pemuda yang telah mengidap perbuatan zina. Nabi bisa menghilangkannya melalui cara berdialog dan merangsang logikanya tanpa sedikit pun menyebut ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa diharamkannya zina dan ancaman atau hukuman bagi pezina lelaki maupun perempuan. Nabi melihat juga dengan cara itu lebih efektif pada saat itu upaya untuk menghilangkan kebiasaan buruk atau perbuatan zina yang dilakukan pemuda itu sesuai dengan pengetahuan dan daya nalarnya. Oleh karena itu, para guru dalam beberapa kesempatan ini juga sangat dianjurkan
untuk menempuh metode berpikir logis terhadap orang-orang tertentu jika memang kondisinya itu mengharuskan. Dalam hal ini sebagaimana yang ditunjukkan Nabi dalam membersihkan hati seorang pemuda tersebut dari ketergantungannya terhadap zina, Nabi bisa menempuhnya dengan mengajak pemuda itu untuk berpikir logis. Dalam pembelajaran matematika, kita sebagai pendidik bisa menggunakan metode-metode Rasulullah SAW. Nah, pada video kali ini saya menggunakan metode diskusi dan berpikir logis. Metode belajar diskusi dan berpikir logis dalam pembelajaran matematika adalah suatu pendekatan yang mengedepankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar dengan berdiskusi dan menggunakan pemikiran logis untuk memecahkan masalah. Karena kelebihan penggunaan metode diskusi dan berpikir logis ini bisa meningkatkan suatu keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa. Selain itu, siswa dapat belajar perspektif orang lain yang memperkaya pemahaman antar mereka. Selanjutnya, guru juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan analitis dan penyelesaian masalah yang sangat penting dalam matematika dan kehidupan sehari-hari. Untuk contoh yang pertama yaitu contoh metode diskusi, misalkan untuk materi sistem persamaan linier, siswa dibagi dalam kelompok dan diberikan sistem persamaan linier yang harus mereka selesaikan bersama. Setelah mereka berdiskusi, kelompok harus mempresentasikan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Selanjutnya contoh kedua yaitu contoh metode berpikir logis. Misalkan dalam materi peluang, guru memberikan masalah seperti 2 dadu dilempar bersamaan. Nah, berapa peluang jumlah angka yang muncul lebih besar dari 8. Nah, di sini siswa harus menganalisis situasi tersebut dan siswa dapat menghitung kemungkinan yang mungkin terjadi pada lemparan sebuah dadu tersebut. Dan di sini juga siswa dapat berpikir logis untuk menemukan solusinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.